Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Kiptia dengan NIM 20113166 dari kelas S3D. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebagai soal ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Pidana. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, 2, 6, 7, dan juga 8. Langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Hukum pidana material adalah hukum yang berisikan tentang tindak pidana. Hukum pidana formil yaitu hukum yang digunakan sebagai dasar penegak hukum. Hukum pidana umum yaitu hukum yang dibuat dan diberlakukan bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum yang dibuat dan diberlakukan bagi perbuatan atau orang-orang tertentu. Lalu yang B, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak, teori relatif, dan teori gabungan. Pertanyaannya, jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Teori mutlak bertujuan memberikan balasan bagi pelaku tindak pidana. Teori relatif bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana, dan teori gabungan bertujuan untuk memperbaiki dan juga memberikan balasan bagi pelaku tindak pidana. Lalu pertanyaan yang kedua, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Yang pertama, nulla poena sine lege, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang. Nulla poena sine crimen, yaitu tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan nullum crimen sine poena legali, yaitu tiada perbuatan pidana tanpa adanya undang-undang pidana yang telah dibuat terlebih dahulu. Yang keenam, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan yaitu adanya niat melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak sesuai tujuan karena bukan keinginan diri sendiri. Contoh kasusnya yaitu pembakaran rumah. Di sini dasar hukumnya dari pasal 187 KUH Perdata. Soal nomor 7, sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh masing-masing penyertaan tersebut dan disertai dasar hukumnya. Menurut pasal 55 dan 56 KUH Perdata, ada 2 jenis penyertaan. Yang pertama, pembuat kejahatan dan pembantu pembuatnya. Contoh yang pertama yaitu seseorang yang mencuri perhiasan di toko emas. Contoh yang kedua yaitu seseorang yang bekerja sama atau bersekongkol dengan seorang satpam di sebuah bank untuk melakukan aksi pembobolan mesin ATM. Pertanyaan yang terakhir, di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaan, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum, dilihat dari sisi perbuatannya atau objektif. Di sini dasar hukumnya yaitu dari pasal 50 KUH Perdata. Contohnya yaitu ketika ada seseorang yang sedang dibegal dan sedang bergulat, lalu ketika si korban hendak ditusuk pisau oleh pelaku, si korban berhasil mengambil alih pisau tersebut dan berakhir dengan si korban yang menusuk si pelaku. Lalu yang kedua, alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan dari pelaku tindak pidana, namun perbuatannya tetap melawan hukum. Contohnya seperti seorang eksekutor yang mencabut nyawa dengan menembak mati seorang terpidana mati. Dasar hukumnya yaitu pasal 44 KUH Perdata. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.